Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah, ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Diaken Inge Lase. Ajakan beribadah. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Gita Bakti 12 ayat 1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan mengumpulkan kami di dalam ibadah rumah tangga. Tuhan persiapkan hati, pikiran di dalam hidup kami ini dan mengikuti ibadah ini dengan baik dan sempurna. Siapkanlah hati kami Tuhan, kami siap mendengar segala perintah Tuhan dalam kehidupan kami ini. Amin. Litani pujian yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah hakim. Jemaat, disilakan duduk. Kita akan menyambut Gita Bakti 12 ayat 2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari jemaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan setia memelihara hidup kami. Dan hari ini juga Tuhan boleh pelihara kami dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah hati, pikiran, dan jiwa kami. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti isi firman Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati ya Tuhan dan sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Saya undang
jemaat untuk berdiri. Kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikhus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akibatnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarnya. Orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarnya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat, Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Bersyukur kalau kita masih bisa mengadakannya meskipun dalam situasi jarak jauh atau daring. Bapak, Ibu atau adik-adik atau anak-anak di dalam rumah, ada orang-orang yang menyesal saat tidak menggunakan kesempatannya. Dia tidak gunakan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang penting sampai akhirnya ia tidak punya kesempatan itu lagi. Banyak orang yang menyesal. Satu ketika ada sebuah rekaman dalam satu aplikasi di Facebook, saya melihatnya. Ada seorang ibu yang menyesal karena tidak berhasil mendidik anaknya untuk bisa hidup dengan lebih baik, sehingga pada saat ia meninggal, ia merasa kepada siapa ia mau mewariskan kehidupan berikutnya. Dia wariskan akhirnya kepada seorang pembantu yang setia mendampinginya sampai ia meninggal. Jadi ibu ini sakit, tapi yang mendampingi bukan anaknya, yang mendampingi pembantunya. Nah, di situ ibu itu menyesal. Pada saat pembacaan hak waris, anak ini datang ke pengacara dan dia menunggu pengumuman kalau ia mendapatkan hasil waris dari ibunya. Tapi ternyata dalam surat warisan itu dikatakan bahwa anak itu tidak memperoleh apa-apa. Nah, Bapak Ibu, tentunya hal ini tidak diinginkan oleh setiap orang tua. Setiap orang tua pasti mengharapkan mewariskan sesuatu untuk keluarganya sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi kebanyakan pada menjelang akhir hidup setiap orang tua mulai berpikir sepertinya saya kurang mewariskan sesuatu yang bernilai, melebihi dari sekedar harta kekayaan yang akan saya wariskan untuk anak-anak saya. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat sebentar kepada konteks yang kita baca hari ini. Paulus dalam perjalanan misinya, rencananya ia akan ke Yerusalem melewati daerah Makedonia lagi. Nah, untuk ke arah sana dia melewati daerah yang namanya Troas. Akhirnya dia tinggal di situ, dia singgah, dan menurut Alkitab katanya dia singgah selama 1 minggu. Dia tiba di sana. Nah, perjalanan Paulus ini perjalanan misi ya. Setiap kali Paulus pergi ke suatu tempat, pasti Paulus selalu menyediakan waktu dan kesempatannya untuk membagikan firman dan keselamatan. Dia selalu memberitakan Injil
dalam rangka untuk kembali melihat orang-orang yang mungkin dipertemukan dengan Injil Tuhan. Sekaligus dia juga melakukan pembinaan atau penguatan kepada jemaat yang sudah ada di situ supaya mereka dikuatkan. Bapak Ibu, hari ini kita pembacaannya adalah pembacaan malam. Kalau pembacaan paginya kita melihat bahwa Paulus sedang menguatkan para muridnya dari situasi huru-hara yang sebelumnya terjadi. Jadi Paulus mengetahui bahwa kehidupan orang Kristen pada masa itu bukan kehidupan yang enak, nyaman, tetapi pada masa itu kehidupannya itu banyak sekali tantangannya. Pada masa terjadi huru-hara, masa di mana orang Kristen itu sangat dikucilkan dan seakan-akan diburu. Inilah masa kehidupan Paulus ya, sebelum Paulus menjadi orang Kristen dan setelah Paulus menjadi orang Kristen pun nasibnya orang Kristen sama, selalu dikejar-kejar dan diburu. Paulus melihat bahwa orang Kristen, orang-orang percaya ini sangat perlu untuk dikuatkan. Oleh sebab itu setiap kali Paulus berjalan, dia singgah, dia tiba, dia selalu cari kesempatan untuk saya bisa menguatkan para jemaat. Karena nggak tahu tantangan ke depan akan seperti apa. Bisa jadi mereka gugur dalam perjalanan memegang iman mereka sebagai orang Kristen. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat perhatikan di sini, Paulus waktu ingin membagikan itu dia selalu mencari kesempatan yang paling baik. Di ayat 7 dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Hari pertama dalam minggu selalu kita kenal adalah kalau zaman sekarang kita kenal hari Minggu, di mana orang itu biasa berkumpul dan beribadah, memecah-mecahkan roti. Jadi Bapak Ibu, kesempatan yang Paulus pakai adalah dia singgah di situ, dia masuk ke dalam sebuah tempat di mana orang Kristen saat itu lagi berkumpul, lagi ngumpul semuanya. Disitulah dia gunakan kesempatan untuk dia mengajar, dia berkhotbah, dia menasihati, dia ada juga menegur dan seterusnya. Dia gunakan kesempatan itu meskipun perjalanannya masih jauh dan banyak yang masih harus ia kerjakan. Sekaligus dia pun sedang dikejar-kejar orang Yahudi. Jadi tentunya dia bukan dalam kondisi nyaman. Dia kondisinya juga lagi was-was. Kalau nanti dia bertemu bisa jadi dia nggak punya dia ditangkap, di penjara, dan dia nggak punya kesempatan banyak untuk bisa membagikan firman atau penguatan kepada orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, yang tadi disampaikan, perjalanan Paulus adalah perjalanan misi, memberitakan keselamatan, menyampaikan peneguhan, penguatan kepada gereja yang sudah ada atau orang Kristen. Kemudian pada saat itu kesempatan dia pun bisa memimpin dalam memecah-mecahkan roti. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat apa konteksnya untuk saat ini. Yang kita lihat tadi adalah konteks masa lalu. Situasi orang Kristen dalam kondisi yang tidak menentu ke depannya, lalu Paulus menggunakan kesempatan. Konteksnya apa hari ini? Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan kebetulan ibadah kita ini adalah ibadah keluarga. Menurut saya ibadah keluarga itu sesuatu yang sangat esensi dibanding ibadah minggu di tengah lingkungan jemaat. Keluarga adalah tempat yang sangat-sangat potensial, esensi sekali untuk seseorang itu mendapatkan sebuah pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir datang ke gereja adalah kesempatan saya memperoleh pertumbuhan dalam Tuhan Yesus. Tidak. Keluarga adalah lembaga terkecil yang diberikan oleh Tuhan, di mana di dalam kelompok itu firman tetap harus diberitakan. Jadi Bapak Ibu, keluarga adalah lembaga terkecil untuk memperoleh firman Tuhan. Nah, seringkali kita menjadi orang yang tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu harusnya jangan menjadi sesuatu yang absen di tengah keluarga. Banyak sekali keluarga hidup berkeluarga, ada ayah, ibu, ada suami, istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada cucu-cucu mungkin di dalamnya, tetapi secara keluarga inti adalah ayah, ibu, dan anak. Tetapi keluarga seringkali selalu berjalan dengan mekanis hidup sehari-hari. Nah, dan yang saya lihat adalah sedikit sekali akhirnya di dalam keluarga pemberitaan firman tetap diberikan. Nah, keluarga adalah suatu gereja kecil
Gereja kecil artinya komunitas kecil, di mana anggotanya itu diperlengkapi agar siap masuk ke dunia tempat ia melayani. Nah, Bapak Ibu, di dalam keluarga anggota yang tadi ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Tentunya setiap anggota keluarga nggak tinggal di dalam rumah saja, tetapi mereka keesokan harinya pergi ke dalam tanggung jawabnya masing-masing. Ayah kembali bekerja, mencari nafkah, ibu kembali mencari bahan makanan untuk mencukupi keluarganya. Yang tanggung jawab seorang ibu adalah menyiapkan makanan supaya anggota keluarganya selalu mendapatkan makanan yang baik, yang cukup, dan menyehatkan keluarga. Kemudian anak-anak pergi dengan tanggung jawabnya, ada yang sekolah, ada yang mungkin punya tanggung jawab bekerja di luar, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, setiap anggota keluarga pada akhirnya dia pergi keluar. Lalu saat dia keluar artinya dia memberikan sesuatu keluar. Pertanyaannya, kapan dia diisi? Apakah dia harus menunggu 7 hari kemudian dia masuk dalam gereja kemudian dia diisi? Sepertinya bensinnya atau energinya akan habis duluan sebelum 7 hari kemudian. Oleh sebab itu, saat setiap anggota keluarga kembali masuk ke dalam rumah adalah kesempatan untuk mereka diisi kembali. Dalam kekristenan selalu kita kenal ayah sebagai seorang imam yang membimbing, yang selalu menunjukkan nasihat dan seterusnya. Seorang ibu selalu dikenal sebagai orang yang akan mengerti, melindungi anak dari ancaman yang dari luar, masing-masing dengan perannya. Tetapi Bapak Ibu, apakah ada firman Tuhan di dalam keluarga? Pada saat anak-anak kita pergi keluar, tidak ada nasihat, tidak ada teguran, tidak ada penguatan. Akhirnya mereka mencari di luar. Mereka mencari di mana mereka bisa diisi. Hal ini yang seringkali menjadi satu fenomena yang kita kenal sampai hari ini. Ada kenakalan remaja, ada penyimpangan, ada kriminal, dan seterusnya. Saya pikir di mana mereka temukan itu? Pasti tidak melalui keluarganya sendiri. Hal itu mereka temukan saat mereka ada di luar rumah. Bapak Ibu, coba kita renungkan. Sebanyak apa anggota keluarga kita telah menyerap nilai-nilai dari luar dan bukan nilai dari dalam rumah. Karena mereka pun perlu diisi, mereka mau diisi. Bapak Ibu, sudahkah mengisi anak-anakmu dengan sesuatu nilai yang menurutmu inilah nilai yang paling benar, sebelum mereka bertemu dengan nilai-nilai lain di luar rumah? Bapak Ibu, kisah Paulus menyatakan bahwa saya tidak mau kehilangan kesempatan ini. Suatu ketika saya tidak ada di tengah-tengah jemaat. Makanya sempat terpikir mengapa Paulus memakai waktu seharian dari pagi sampai pagi lagi, padahal besok dia masih perjalanan yang sangat jauh. Paulus tidak melihat bahwa ia akan lelah, tapi Paulus melihat bahwa dia sedang menabur sesuatu, mencukupi orang-orang ini terisi dengan penuh karena mereka akan kembali ke dalam tanggung jawab masing-masing sebagai orang Kristen yang akan selalu diburu oleh mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang telah diisi di dalam keluarga? Kalau kita lihat anak-anak kita, anak kecil, kita masih bisa menasihati mereka, ayo pergi ke sekolah minggu. Mulai remaja, mulai mereka mencari-cari, mungkin kita masih bisa nasihati ke sekolah minggu. Tapi mulai dia jadi orang muda, Bapak Ibu pernahkah akhirnya menyadari bahwa akhirnya anak muda ini susah diatur? Susah amat sih dikasih tahu. Gereja aja males banget sih. Kadang-kadang sedikit bahasa yang tidak pas kepada orang tua adalah, kamu nih anaknya siapa? Kok nggak pernah sih mau ngikutin suara saya? Nah, Bapak Ibu, kita mencari kambing hitam, mencari kesalahan. Bapak Ibu, saatnya hari ini isi dalam rumah tangga
nilai yang akan membawa anak itu suatu ketika dia sudah dewasa mengambil keputusannya sendiri. Keputusan yang dia ambil berdasarkan nilai yang sebelumnya telah ia peroleh di dalam gerejanya, yaitu keluarga. Keluarga adalah gereja kecil, komunitas kecil, di mana firman tetap diberitakan. Bapak Ibu, terbayang nggak kondisi pandemi saat ini, di mana orang terbatas aktivitas di luar, yang bekerja disuruh kerja dari rumah, yang sekolah disuruh sekolah dari rumah. Mungkin akhirnya kita merasa jenuh, tetapi banyak orang yang bilang, akhirnya saya bisa dekat ya sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, bisakah kita pakai kesempatan ini menyediakan keluarga menjadi tempat di mana firman itu bisa dibagikan? Ada anak di rumah, ada suami di rumah, ada ibu yang di rumah yang mungkin tidak keluar lagi untuk melakukan aktivitas sosial. Ada pembatasan-pembatasan yang membuat orang akhirnya berada di dalam rumah. Saya pikir Tuhan akan begitu bersuka cita karena momen ini akan dipakai menjadi momen di mana keluarga menjadi sebuah gereja. Ada firman yang disampaikan, ada nilai-nilai yang diberikan, ada nasihat, ada teguran yang akhirnya membuat kita tidak tahu tahun 2021 akan terjadi apa. Tantangan-tantangan berikutnya akan ada, situasi ekonomi yang juga semakin terpuruk. Tapi Bapak Ibu, kita menyediakan kesempatan ini untuk siap menghadapi tantangan yang di luar. Karena ada waktunya kita mungkin memiliki, setelah ini situasi menjadi normal kembali, mungkin akhirnya Bapak bekerja hingga pulang malam hari, anak beraktivitas di luar hingga pulang sampai malam hari, semua sudah lelah dan tidak lagi bisa berkumpul, berbicara lebih banyak lagi. Keadaan itu akan ada. Nah sampai belum waktu itu tiba, mungkinkah kita bisa pakai kesempatan ini untuk mengisi mereka dengan nilai-nilai yang akan menjaga diri mereka? Ya, kita mensyukuri kondisi pandemi ini. Bapak Ibu, akhir dari pembacaan tadi, perikop kita, disampaikan bahwa semua orang yang mendengar merasa sangat terhibur. Saya menangkap bahwa akhirnya pemberitaan firman memberikan kesan yang baik kepada setiap orang yang mendengarnya. Pengharapan saya adalah setiap kali pemberitaan firman di tengah-tengah keluarga akan memberikan kesan yang baik, sukacita dan berbahagia untuk semua anggota keluarga. Kenapa? Karena semua anggota keluarga akhirnya meyakini bahwa saya mampu menghadapi tantangan di depan dalam sukacita yang bersama. Jadi Bapak Ibu, marilah kita kembali mereview, mengevaluasi kembali. Waktunya tidak akan terus-menerus seperti ini. Waktunya akan berubah. Anak-anak kita akan semakin dewasa. Anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang waktu dia keluar rumah, apakah dia menjadi pembawa firman Allah atau dia menjadi orang yang melupakan firman Allah? Coba jadi sebuah pertanyaan. Anak saya keluar dari dalam rumah ini, apakah dalam mulutnya akan keluar firman ataukah di dalam mulutnya adalah keluar kata-kata yang melupakan firman Allah? Ini menjadi sebuah tanggung jawab keluarga semuanya. Betapa luar biasanya bila mana setiap anak keluar dari dalam rumah adalah anak-anak yang mengisi mulutnya dengan firman Allah. Dalam segala keadaan, anak bisa berucap bahwa jangan pukul temanmu itu. Kita nggak boleh bermusuhan, kita harus mengasihi musuh kita. Bukankah ini menyenangkan kalau itu keluar dari mulut anak-anak kita? Jadi mari kita berdoa untuk hal itu. Mungkin masa kita yang sudah berumur ini tidak lama lagi, tetapi masa yang baru dimulai adalah anak-anak kita. Biarlah anak-anak ini akan meneruskan firman Allah kepada siapapun yang ada di luar, memberikan nilai-nilai baik di luar. Dan terutama untuk bangsa ini juga. Tentunya bangsa ini membutuhkan anak-anak yang berbicara firman Tuhan. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, terakhir mungkin dalam perikop ini ada satu bagian yang agak unik. Cerita bagaimana seorang muda yang bernama Eutikus jatuh dari atas lantai 3 karena ngantuk, kemudian dia jatuh dan dikabarkan mati. Tapi menurut Paulus, setelah Paulus mendekapnya, Paulus bilang dia sedang tidur, dia tidak mati tapi dia hidup.
bagian ini yang melengkapi sebuah cerita Paulus, seakan-akan kalau tadi mau cerita Paulus itu orangnya ya semangat mau menasihati orang, tiba-tiba ada satu cerita, ada orang yang jatuh gara-gara kecapean dengerin firman Tuhan, katanya mati. Jadi ceritanya nggak enak banget ya, lagi pada bersuka cita dengerin firman Tuhan, ada yang meninggal saat itu. Tapi ternyata Paulus bilang enggak, dia nggak mati, dia tidur. Nah Bapak Ibu, lihatlah, pada saat firman Tuhan dibicarakan, diberitakan, selalu ada mujizat. Saya pribadi menangkap hal itu. Firman Tuhan diberitakan, selalu ada mujizat. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, Allah ada di sana dan kuasa Allah tetap bekerja. Jadi Bapak Ibu, jangan mengkhawatirkan banyak hal. Oh nanti saya kalau ngomong begini saya takut dimusuhi, saya nggak punya teman, atau akhirnya nanti saya ekonomi saya bagaimana, saya terancam kehilangan pekerjaan, saya terancam kehilangan komunitas, sehingga saya menahan firman di dalam mulut saya. Waktu firman ditahan, kuasa Allah tidak kelihatan. Tetapi waktu firman diberitakan, mujizat Allah itu ada. Jadi di tengah keluarga, janganlah membatasi firman Allah untuk diberitakan. Karena pada saat firman sudah disampaikan di dalam gereja, setiap jemaat yang keluar dari gereja, dia akan menjadi orang yang memperkatakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, dalam ibadah keluarga malam hari ini, dengan pengharapan kiranya keluarga bagi jemaat GPIB Silo adalah gereja kecil di mana firman terus dikabarkan, terus diberitakan, sehingga jemaat GPIB Silo siap menghadapi tantangan di depan. Amin. Kita akan masuk saat teduh. Kita nyanyikan pujian Gita Bakti 269 ayat 1. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat mengasihannya. Dia panggilan hidup yang alam, yang punya kabar baik mencekam. Namun dari jauh tampaklah cahaya diri yang karena alat mencerah. Oh betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah, suara mengasihannya. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha besar, yang kami percaya mampu mengatasi segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kami. Kami naikkan segala syukur kami karena firman masih diberitakan, firman masih dapat kami dengar, dan firman masih terus mengisi kami, sehingga kami menjadi Kristen yang terus-menerus Tuhan izinkan untuk bertumbuh. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami menyadari bahwa tentunya pergumulan gereja Tuhan dimanapun tempat Tuhan, pergumulan yang sama bahwa kami mungkin tidak berjumpa dalam komunitas yang besar, kami tidak berjumpa dengan sahabat kami tidak berjumpa dengan orang-orang yang sebelumnya pernah kami jumpai. Kami mungkin dibatasi dengan penggunaan masker ataupun jarak yang membuat kami menjadi terbatas. Dan juga Tuhan, pembatasan ini membuat kami berpikir bagaimana kami menjangkau mereka yang kami rindu untuk kami layani. Tapi ya Tuhan, kami mengucap syukur sebab sedikit demi sedikit Tuhan bukakan pengertian kami.
bahwa situasi ini bukan situasi yang harus disesali, tetapi situasi yang dapat kami syukuri. Kami bersyukur karena pada masa ini kami diizinkan untuk bisa mendengar Tuhan dengan lebih lagi dalam masa-masa sendiri kami. Kami mendengar bagaimana Tuhan terutama membentuk diri kami, memproses kami, dan juga mengevaluasi sudahkah kami memiliki hubungan yang lekat dengan Tuhan. Apakah kami terlalu banyak disibukkan dengan aktivitas di luar sehingga kami tidak memperhatikan pertumbuhan kami sendiri. Tuhan berkatilah pergumulan setiap gereja Tuhan. Terutama Tuhan bahwa gereja ini bertumbuh bukan karena aktivitas, tetapi gereja ini bisa bertumbuh karena gereja akhirnya berelasi kembali dengan Tuhan, sumber kehidupan gereja itu. Tuhan berkatilah berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan, kami pun berdoa untuk setiap keluarga yang menjadi gereja-gereja kecil. Tuhan, kami sungguh memohon supaya di dalam keluarga, lembaga terkecil ini Tuhan, yang di dalamnya mungkin hanya berisi 2, 5 orang, 3 orang, 4 orang, tidak banyak. Tetapi ya Tuhan, melalui keluarga ini kami mohon Tuhan yang terus mengurapi satu persatu pribadi, sehingga setiap pribadi akhirnya mengalami Tuhan Yesus di luar rumah kami. Begitu banyak tantangan yang akan sedikit demi sedikit juga bisa membuat kami tergoda untuk melepaskan pegangan kami dari tangan Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, berkatilah setiap keluarga, ayah dan ibu yang saling menguatkan, orang tua yang menguatkan anak-anak, anak yang menguatkan orang tua, adik kakak yang saling menguatkan, dan mereka semua yang saling menguatkan, sehingga setiap pribadi yang akan keluar dari rumah kembali ke dalam aktivitas masing-masing. Mereka tidak perlu lagi mencari teman-teman yang fana, sebab mereka telah memiliki sahabat di dalam rumah mereka sendiri Tuhan, dan itulah yang akan memberi mereka kekuatan untuk tetap berkarya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati terkhusus Tuhan keluarga di tengah-tengah jemaat GPIB Silo. Tuhan, kami juga berdoa bahwa di dalam rumah tangga pun terjadi pergumulan. Situasi yang berbeda membuat orang-orang mungkin terusik dengan rutinitas yang berubah. Ada yang bertengkar, ada yang tidak bisa mengikuti bentuk-bentuk yang berbeda untuk tetap beraktivitas dalam lingkungan yang terbatas saat ini. Ya Tuhan, Engkau kiranya hadir di tengah-tengah keluarga dan bantu mereka untuk bisa keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bahwa bangsa ini pun juga terus bergumul sepanjang tahun 2020 ya Tuhan. Sejak Tuhan mengizinkan terjadi sebuah pandemi yang membuat situasi kami berubah, termasuk juga apa yang boleh dijalankan oleh pemerintah. Kami mau berdoa ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami. Tolong mereka dalam terus berupaya Tuhan mencukupkan atau menstabilkan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Upaya mereka untuk memperbaiki kesehatan masyarakat di tengah-tengah situasi pandemi. Upaya mereka untuk menyediakan vaksin untuk bisa menyelesaikan pandemi ini. Dan berbagai upaya yang terus dikerjakan Tuhan, termasuk juga menjaga stabilitas nasional. Bapa di surga, kami tahu bahwa beban pemerintah begitu besar. Kami mohon Tuhan yang terus campur tangan, menguatkan dan meneguhkan mereka yang Kau percayakan pekerjaan ini Tuhan. Bantulah mereka dan tunjukkanlah jalan keluar yang terbaik Tuhan, sehingga mereka boleh memberikan segala yang terbaik bagi negara ini, bagi masyarakat yang terus berharap kepadanya. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah semua lembaga dari yang tertinggi hingga yang terendah. Engkau memberikan hati yang tulus dan jujur, sehingga yang mereka lakukan adalah fokus kepada pemulihan dari negara ini. Bapa, kami terus juga berdoa agar Tuhan juga yang boleh menilik setiap pribadi yang malam ini mengikuti ibadah ataupun yang tidak mengikuti ibadah. Satu persatu pribadi dengan pergumulan yang masing-masing. Ya Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan dengar, dan Tuhan yang boleh peduli
dan Tuhan juga yang akan memberikan jawab kepada mereka. Saat mereka menjauh dari doa karena mereka berpikir bahwa mereka tidak sanggup untuk berdoa, Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menghampiri setiap hati, membuat mereka untuk membuka hati mereka bahwa sungguh Engkau tidak meninggalkan tetapi Engkau memperhatikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati gereja GPIB Silo. Tuhan berkati seluruh kepengurusan yang ada. Berkati juga untuk semua jajaran pelayanan yang ada, presbiter, pemusik, organis, dan juga pemandu lagu. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan menyertai, termasuk juga tim multimedia yang selalu mengupayakan setiap ibadah bisa berjalan dengan baik kepada jemaat yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau menyertai. Bapa di surga, kami naikkan segala ungkapan syukur kami, bersyukur karena Tuhan masih terus melihat kepada diri kami. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kolekte ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, perpuluhan dan persembahan syukur dapat diserahkan ke gereja dengan diantar langsung ke gedung gereja, atau dapat dititipkan kepada koordinator sektor atau presbiter untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, dan dapat disetorkan di rekening GPIB Silo, Jemaat Silo DKI Jakarta di Bank BRI. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa dan syukur. Kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu, dan karena anugerah-Mu semata-mata kepada kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, anak-anak di tengah-tengah keluarga rumah tangga, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Gita Bakti 273 ayat 1. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang sangat menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.